Assalamualaikum sobat. Saat ini kami sedang berada di kantor Translingkar Kertajaya yang mengelola Tol Cijago, Cinere Jagorawi. Nah, saat ini saya sedang berada dengan Pak Alfiandra. Beliau adalah Direktur Operasi PT TLKJ. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbincang dengan Pak Alfiandra. Assalamualaikum Pak Alfiandra. Ya, waalaikumsalam Pak Ibnu. Pak Alfiandra, ini kelihatannya sudah ada kemajuan ya, Tol Cijago, pembangunan fisiknya khususnya seksi 3. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan secara singkat mungkin Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Ibnu. Saat ini progres Cijago seksi 3 untuk progres fisiknya 1 Juli 2022 ini progres fisik seksi 3 Cijago adalah 57,9%, dan dengan sisa waktu sampai dengan target di bulan Oktober 2022 kami masih tetap optimis bahwa pekerjaan Tol Cijago seksi 3 ini masih bisa sesuai on schedule. Namun memang ada satu hambatan Pak, yaitu pekerjaan untuk jembatan Kali Pesanggerahan, karena untuk tanah yang akan dilakukan konstruksi itu memang baru kami konsinyasi dan kami titipkan ke Pengadilan Negeri Depok itu baru 1 minggu yang lalu, dan sampai dengan saat ini kami masih berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersengketa agar kami bisa melakukan pekerjaan, karena secara prosedur dan secara hukum kami sudah melakukan kewajiban dari pemerintah, yaitu menitipkan uang titipan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Depok. Artinya uang sudah ada dan silakan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan dan mengambil uang yang sudah. Luasnya berapa tanahnya Pak? Luasnya 2,9 hektar Pak, dan itu posisinya ada di sebelah barat Kali Pesanggerahan. Itu milik perusahaan? Oh iya, milik perusahaan, yaitu PT ACP atau Arta Caya Persada, yang bersengketa dengan beberapa warga, ya mungkin ada sekitar 11 bidang yang tumpang tindih dengan tanah PT ACP. Itu yang sudah kami selesaikan, itu dari sisi barat. Sedangkan dari sisi timur, yaitu dari arah tol Cinere Serpong, kami sudah juga melakukan konstruksi, karena kebetulan kalau dari sisi timur Kali Pesanggerahan itu kami sudah mendapat izin dari pengembang Modern Hill untuk kami dapat bekerja di sana, dan alhamdulillah itu sudah kami lakukan dan sudah kami selesaikan pekerjaan abutmen 1 dan pier 1 di sana. Mungkin secara overall permasalahan yang krusial hanya jembatan Pesanggerahan aja Pak, karena memang membutuhkan paling tidak 5 bulan untuk penyelesaiannya. Kalau dihitung dari Juli, tentu jangka waktu 5 bulan ini akan lebih dari bulan Oktober. Sedangkan di luar pekerjaan Kali Pesanggerahan kami masih optimis bisa kami selesaikan sampai dengan bulan Oktober Pak. Ya. Bapak bisa gambarkan secara menyeluruh progresnya? Dari arah Kukusan. Ada mungkin ada gambar atau apa gitu? Oh iya, betul. Kami jelaskan lewat video drone berikut ini ya Pak. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai Tol Cijago seksi 3 dari Kukusan ke Cinere yang saat ini dalam proses konstruksi. Di sini kita lihat ada 4 lajur jalan, yang paling kiri dan paling kanan adalah on-off ramp Kukusan yang saat ini telah beroperasi, sedangkan 2 lajur di tengahnya adalah merupakan main road seksi 3 dari arah Kukusan menuju ke arah Limo dan Cinere. Ya, ini adalah overpass Kukusan yang saat ini sudah beroperasi, dan ini sekarang kita berputar untuk melihat tol yang dalam masa konstruksi Cijago seksi 3 yang menuju ke arah Cinere. Ini adalah main road dan ini adalah overpass Tanah Baru, di mana pada saat diambil gambar ini masih dalam proses finishing atau beberapa item pekerjaan terakhir. Ya, sedangkan di bawahnya adalah rencana jalan main road jalan tol Cijago seksi 3, di mana apabila overpass ini telah difungsikan, maka
jalan di bawahnya akan kami tutup untuk dilaksanakan pekerjaan konstruksi main road tadi. Dan ini bisa kita lihat di sini, ini adalah dalam proses finishing overpass di Tanah Baru. Nah, ini sekarang kita lihat pada minggu pertama bulan Juli tahun 2022 ini overpass Tanah Baru telah dibuka, sudah open traffic. Kita lihat di sini ada 2 lajur 2 arah, ya, sudah mulai dilintasi kendaraan, dan jalan arteri di bawahnya kita lihat sudah ditutup dan segera akan kami konstruksikan untuk main road. Di atasnya juga ada saluran irigasi untuk saluran air, sudah kami buatkan box drainasenya, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya ini adalah jembatan Pertagas. Ini jembatan cukup besar, terdiri dari 100 lebih girder yang kami susun, di mana di atasnya akan dilakukan traffic untuk main road, dan jembatan ini juga untuk melindungi pipa Pertagas di bawahnya. Dan ini adalah jembatan lontar, sama dengan jembatan Tanah Baru. Jembatan lontar ini tadinya juga berada at grade dan sudah kami buatkan pengalihannya berupa jembatan dan sudah open traffic di atasnya. Dan di bawahnya bisa kita lihat di sini sudah kami lakukan pekerjaan pertasan, namun baru tahap pengecoran lin konkret atau lantai kerja. Dan di kiri kanannya kita lihat sudah kami lakukan pemagaran dengan panel beton untuk membatasi kegiatan jalan tol dengan kegiatan penduduk di sekitarnya. Ya, ini bisa kita lihat di sini ada beberapa alat berat yang masih melakukan pekerjaan, juga lapisan lin konkretnya sudah kita hampar. Dalam waktu yang dekat akan kami lakukan pekerjaan pengecoran rigid. Dan ini bisa kita lihat di sini, ini masih ada jalan lingkungan yang sementara ini masih digunakan. Ke depan jalan lingkungan ini akan kami alihkan, ya, lewat frontage road. Dan ini bisa kita lihat sedang dilakukan horizontal drainase untuk mengalirkan air hujan di bawah lapisan beton, ya. Dan ini adalah jembatan Keramat. Ini tadinya juga sebelum dilakukan pengalihan ini, jalan arteri di daerah Keramat ini juga arahnya diagonal, jadi melintang di jalan tol. Untuk itu kami melakukan pengalihan jalan tersebut sehingga melalui di bawah jembatan Keramat. Ini juga salah satu bidang tanah yang baru kita lakukan konsinyasi di pengadilan, ya. Ini cukup besar luasannya. Kemudian di sebelah kanannya ini yang berwarna putih, ini adalah jalan arteri ke depannya, merupakan jalan lingkungan. Sedangkan di sebelah kirinya itu sudah ada sedikit pengecoran, itu rem 3 yang akan menyambung dari arah Blok M atau Tol Depok Antasari ke arah Kukusan. Ya, ini sementara ini masih terputus disebabkan masih adanya berfungsinya jalan arteri. Dan ini bisa kita lihat di area rencana simpang susun Krukut ini masih berlangsung aktivitas di jalan arteri, di mana kedepannya ini akan kita alihkan semua sehingga tidak ada gangguan ke arah jalan tol. Dan ini adalah jalan tol Depok Antasari. Di sebelah kanan ini adalah rem 2 dan rem 7. Rem 2 dari arah Cinere Serpong ke arah Blok M. Kemudian ini adalah rem 7 dari arah Kukusan menuju ke arah Depok Antasari. Dan ini adalah rencana jembatan Kalip Sanggerahan
di mana di ujungnya di kejauhan sana kita lihat sudah selesainya jalur Cinere Serpong dan akan kita sambungkan ke Cinere ke arah Kukusan. Ini adalah abutmen 1 dan P1 jembatan Kali Pesanggerahan dari arah sisi barat Kali Pesanggerahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah melihat apa yang dijelaskan oleh Pak Alfiandra melalui drone yang dibuat oleh tim Tanah TLKJ. Untuk itu selanjutnya ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Alfiandra. Itu dari gambar tadi dan juga penjelasan Pak Alfiandra kan ada sedikit menggambarkan permasalahan ya mengenai tanah itu. Tapi nampaknya sudah mulai terurai ya permasalahannya. Nah, itu ada juga yang saya dengar atas jumlah tanah wakaf yang juga bermasalah atau juga sudah terurai permasalahannya. Tapi mengapa kok tanah wakaf itu lama ya itu ya, apa namanya, prosedur pembebasannya? Ya, baik Pak. Memang untuk Cijago Seksi 3 ini dari awal kami sudah mengidentifikasi masalah-masalah tanah wakaf, karena memang penanganan tanah wakaf ini berbeda dengan dengan penyelesaian tanah misalkan yang tadi kita ceritakan Pak, yaitu tanahnya PT ACP yang kita konsinyasi tadi. Kalau tanah wakaf ini kita berurusan dengan Departemen Agama, dan Departemen Agama itu punya juga Badan Wakaf Indonesia. Nah, kami selalu berkoordinasi untuk menyelesaikan tanah wakaf ini dengan Badan Wakaf Indonesia, ini Kota Depok. Nah, ketika perbedaannya adalah perbedaan antara penyelesaian tanah yang milik masyarakat atau tanah sengketa adalah kalau tanah wakaf ini sebetulnya perbedaannya adalah penggantiannya ini melalui proses islah. Jadi untuk tanah wakaf ini, kalaupun ada masjid atau musola di atasnya atau bangunan ibadah yang lain, itu kita harus mengganti dengan tanah dan bangunan yang sama tapi di tempat yang lain. Dan khusus untuk Cijago Seksi 3 ini, tanah wakaf sudah kami, beberapa yang sudah bisa kami selesaikan. Ada 3 lokasi yang sudah kami kami proses ruislahnya atau tukar guling Pak, tanahnya. Dan dibangunkan dua bangunan ya? Sama bangunan juga. Nah, yang untuk tukar guling tanah ini sudah ada appraisalnya, kemudian dari pihak nazir atau pengurus masjid atau musola itu juga sudah dicarikan tanah pengganti sesuai dengan keinginan mereka. Tapi memang diharapkan sebetulnya masih di kanwil yang sama. Misalnya Depok ini kan termasuk kanwil Jawa Barat, jadi maksimal ya kalau mau tanah penggantinya di daerah Sukabumi atau daerah lainnya itu masih bisa Pak. Dan itu untuk 3 tanah wakaf sudah kami selesaikan, sudah kami bayar tanah penggantinya ya. Apa aja? Ya, 2 musola dan 1 masjid Pak. Masjid Al Furqon, kemudian musola Al Barokah. Nah, itu saat ini sudah kami keluarkan uang melalui skema dana talangan tanah untuk pembelian tanah penggantinya. Sedangkan bangunan nanti akan sekarang dalam proses perencanaan masih, dan mudah-mudahan dalam jangka waktu segera kami bangunkan. Dan bangunan ibadah yang lama itu mudah-mudahan segera bisa kami pakai. Kabarnya juga ada yang pindah ke Sukabumi ya kabarnya? Ya betul, itu tanah wakaf milik Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pak. Sudah kami pindah juga, malah di tanah milik Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sudah kami lakukan konstruksi Pak. Karena mungkin kalau tadi di video itu persis di sebelah jembatan Petagas yang cukup panjang Pak, ya, di Kelurahan Tanah Baru. Baik Pak Yan, Pak Alfiandra, saya rasa cukup penjelasannya dan terima kasih. Dan sobat-sobat, demikianlah tadi penjelasan dari Pak Alfiandra, Direktur Operasi PT TLKJ yang mengelola Tol Cijago, dan diharapkan seksi 3 dapat segera tersambung ke Cinere dan juga ke Tol Lestari, sehingga arus lalu lintas di Kota Jakarta, Depok,
Bogor dan sekitarnya semakin lancar. Demikian kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.